Oke, tutorial saya kali ini adalah cara menginstal Windows 10 dengan bootable flash disk. Ya, kita siapkan flash disknya teman-teman yang sudah dibuat bootingnya, installernya. Bisa dilihat panduannya yang pernah saya unggah di deskripsi video ini. Oke, kita tancap ke laptop yang akan kita install. Selanjutnya kita nyalakan komputer atau laptop kita. Setelah itu sambil menekan tombol akses ke BIOS teman-teman. Di sini menggunakan F2. Oke, kita tekan akses ke BIOS. Nah, yang akan kita setting di sini adalah untuk mengatur priority booting ya. Boot priority. Kita akan baca flash disk ya. Settingannya bootingnya membaca flash disk karena driver install Windows-nya ada di flash disk. Oke, pastikan di nomor 1 itu adalah flash disk kita. Jika belum, bisa teman-teman menggunakan tombol F5 dan F6 untuk kontrol pengaturannya. Ya, oke, seperti ini ya. Dudukannya USB HDD-nya di nomor 1. Nah, jika sudah teman-teman, kita simpan pengaturan ini supaya booting kita menggunakan flash dengan cara tekan tombol F10 kemudian yes atau enter. Oke, komputer kita akan restart dan secara otomatis akan booting dengan menggunakan flash disk. Ya, prosesnya sudah masuk nih kawan-kawan. Nah, yang pertama akan tampil seperti ini. Tampilannya yang pertama itu language-nya, bahasanya kita setting ke standar yaitu bahasa Inggris. Kemudian waktu dan format waktunya ini juga ini bisa disetting ya, nanti setelah masuk di dalam. Keyboardnya kita pakai US juga. Kemudian install new. Ya, kita install. Proses penginstalannya akan berlangsung nih. Nah, Windows setupnya kita centang di kotak kecil di kiri bawah. Ini artinya kita menyetujui syarat dan ketentuannya. Ini kalau tidak dicentang maka tombol next-nya tidak berfungsi. Oke, next. Ada dua pilihan nih kawan-kawan. Kita pilih custom ya, install Windows only custom untuk memformat drive C-nya ya. Oke, teman-teman di sini perlu hati-hati ya, perlu ketelitian karena ada data-data penting yang harus kita jaga, jangan sampai kita delete atau kita format. Perhatikan posisi C kita di mana. Perhatikan yang size-nya adalah GB atau gigabyte. Sementara yang MB itu beberapa drive otomatis, recover dan juga beberapa partisi yang terjadi pada saat kita membagi hard disk kita. Intinya perhatikan di size-nya itu adalah gigabyte. Kemudian ini ada 2 drive juga yang sudah di partisi ya. Ini ada data-data penting yang kita harus hati-hati. Oke, kita format drive C-nya. Nah, setelah itu tekan OK. Setelah diformat teman-teman, kita perhatikan size-nya sudah sama ya. Nah, kita next. Oke, ini proses penginstalannya. Kita akan menunggu proses penginstalan ini. Ada beberapa tahapan. Ya, ini sampai tahapan terakhir. Intinya ini kita sambil menunggu aja tampilannya sampai 100%.
Kemudian laptop atau komputer kita akan restart secara otomatis dan memulai proses selanjutnya. Ya, secara otomatis nanti ada restart seperti ini ya. Jadi ini bukan eh, kegagalan install, bukan. Nah, tapi ini bagian daripada tahapan penginstalan. Kita ikuti saja alurnya sampai selesai, dan nanti kita lihat ada beberapa fitur yang muncul dan perlu tindakan untuk menginput apa yang diminta. Nah, ini sudah masuk di tahapan kedua, getting device ready ya. Kita menunggu kawan-kawan ya. Ini intinya menginstal Windows di laptop kita itu sangat mudah sekali kawan-kawan. Dulu itu kita kadang terpikir bahwa menginstal Windows itu perlu keterampilan khusus yang kita pelajari. Nah, dengan munculnya berbagai tutorial dan panduan-panduan di YouTube, di Google, ini memudahkan kita sekali. Kita bisa belajar mandiri dan bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di laptop atau komputer kita. Oke, ini kita diminta untuk akses ke internet. Kalau mau di connect silahkan. Kalau belum juga bisa Skype. Kita lewati dulu. Nah, ini teman-teman ya, kita pilih aja yang express setting, ikuti pengaturan defaultnya. Selanjutnya just a moment, kita menunggu untuk menyeting komputer name kita nih ya. Sambil menunggu ini ya teman-teman. Oke, ini udah muncul ya. Kita masukkan nama device kita, nama komputer kita ya. Silahkan mau masukkan nama pribadi boleh, nama institut atau organisasi juga boleh ya. Kita masukkan seperti ini kawan-kawan. Kemudian tekan tombol next. Ini penyiapan antarmukanya. Nah, Meet Cortana ini teman-teman, ini lewati aja dulu, not know. Oke, kita sudah mulai masuk di antarmuka Windows 10. Kita udah disapa tadi, hai. Nah, ini udah hampir selesai ya. Sangat praktis sekali kawan-kawan, sangat mudah. Dicoba dulu ketika laptop dan komputer kawan-kawan tidak bisa masuk ke Windows ya. Mungkin ada solusi terakhir yang bisa digunakan adalah menginstal Windows baru. Caranya seperti yang saya praktikkan ini. Oke, kita udah masuk di Windows kita nih, udah baru kawan-kawan, masih kosong, belum ada apa-apa. Intinya penginstalannya udah selesai. Tinggal gimana kita lengkapi driver dan software-software yang kita anggap dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.